Eh, Bagi pendahuluan, pendidikan Islam memiliki fondasi yang akar dalam pemahaman dan pengaplikasiannya. Salah satu landasan filosofis yang penting dalam konteks ini adalah konsep tafsir tarbawi. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Ya, selanjutnya. Adapun landasan filosofis pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada ontologi, yaitu di mana di sini membahas apa yang ingin kita ketahui atau seberapa jauh kita ingin tahu ya tentang hal apapun. Kemudian poin yang kedua yaitu epistemologi, yang mana membahas bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu aksiologi, di mana aksiologi ini adalah membahas nilai kegunaan pengetahuan. Selanjutnya, adapun makna tafsir tarbawi, tafsir tarbawi ini berasal dari kata tarbiyah yang berarti pendidikan atau pembinaan. Secara harfiah, tafsir tarbawi dapat diartikan sebagai interpretasi atau pemahaman yang bertujuan untuk mendidik. Namun dalam konteks pendidikan Islam, tafsir tarbawi mengacu pada pendekatan dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan aspek pembinaan spiritual, moral, dan intelektual individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip tafsir tarbawi ya. Prinsip yang pertama itu ada holisme. Tafsir tarbawi menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan yang mencakup pengembangan spiritual, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan praktis. Yang kedua ada kontekstual, yaitu pendidikan dalam rangka tafsir tarbawi harus disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya mengaitkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari agar relevan dan dapat diimplementasikan secara praktis oleh individu. Selanjutnya, yang prinsip keempat yaitu keterlibatan aktif. Proses pendidikan dalam tafsir tarbawi keterlibatan aktif individu dalam belajar dan mempraktikkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yaitu prinsip keterpaduan. Tafsir tarbawi menekankan keterpaduan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Itu mungkin dilanjutkan kepada Pak Arif, silakan. Terima kasih. Tes, ada suaranya? Cek kedengaran ada, suara? Ada, Pak. Terima kasih kepada Bapak Indra yang sebagai moderator dalam kesempatan ini. Kemudian juga terima kasih pada Ibu Neng yang sudah memaparkan tadi mulai dari pengertian, prinsip, relevansi, tafsir tarbawi dalam pendidikan Islam. Terima kasih kepada Pak dosen, kepada Mirza Iskandar yang telah hadir dalam kesempatan ini, juga rekan-rekan sekalian yang dalam kesempatan ini bisa hadir.
dalam pemaparan makalah relevansi tafsir tarbawi dalam pendidikan Islam. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Neng tentang pengertian, kemudian prinsip-prinsip tafsir tarbawi sebagai landasan dalam pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya adalah relevansi tafsir tarbawi dalam pendidikan Islam. Di antaranya pembentukan karakter. Tafsir tarbawi memberikan perhatian khusus pada pembentukan karakter dan kepribadian yang berakar pada nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang. Kemudian yang kedua, relevansi dari tafsir tarbawi dalam pendidikan Islam adalah di dalam pengembangan spiritual. Melalui tafsir tarbawi, pendidikan Islam tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang ajaran agama, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual individu dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di dalam tafsir tarbawi relevansinya dengan pendidikan Islam adalah pemecahan masalah. Dengan mempertimbangkan konteks zaman, tafsir tarbawi memungkinkan pendidikan Islam untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam. Kemudian selanjutnya, bagaimana relevansi tafsir tarbawi dalam pendidikan Islam adalah di pembangunan masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam, pendidikan berbasis tafsir tarbawi berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di dalam pembinaan kepemimpinan, tafsir tarbawi juga membantu dalam pembinaan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Halo? Ada suaranya? Lanjut, Pak Atep. Oh, ya, siap. Ada, Pak. Rekan-rekan sekalian, dengan demikian tafsir tarbawi bukan sekedar suatu metode interpretasi teks agama saja, tapi juga merupakan landasan filosofis yang kuat dalam pendidikan Islam. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam dapat menjadi wahana pembentukan karakter, pengembangan spiritualitas, dan pembangunan masyarakat yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menyeluruh. Kemudian ada ayat Al-Quran yang jadi landasan pendidikan Islam, Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, ayat ini menekankan pentingnya pengingat Allah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pendidikan. Mengingat Allah dan bersyukur kepadanya adalah fondasi utama dalam pendidikan Islam yang membentuk kesadaran spiritual dan rasa syukur. Kemudian ayat Al-Quran yang jadi landasan pendidikan Islam. Quran surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci, maka peliharalah kami dari siksa mereka. Ayat ini menegaskan pentingnya refleksi, pengamatan, dan pemikiran yang mendalam terhadap ciptaan Allah sebagai
bagian dari pendidikan. Pemahaman akan kebesaran Allah melalui alam semesta menjadi landasan bagi pembelajaran dan pengembangan spiritual. Kemudian ayat Al-Quran yang menjadi landasan surat Al-Insan ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dan mereka memberi makan karena cinta kepadanya, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ayat ini menunjukkan pentingnya nilai kasih sayang, kepedulian, dan berbagi di dalam pendidikan Islam. Memberikan makan kepada yang membutuhkan adalah salah satu bentuk ibadah yang ditekankan dalam ayat ini, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam pendidikan. Kemudian ada Quran surat yang jadi landasan pendidikan Islam, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berikanlah tempat pada majelis pertemuan bagi Rasulullah, maka berilah tempat itu bagi mereka ruang untuk duduk. Dan jika dipersilahkan Rasulullah untuk membicarakan sesuatu dengan sendirinya, maka hendaklah kamu memberi jalan baginya. Dan apabila kamu telah selesai dari kehadirannya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Rekan-rekan sekalian, ayat tadi mengajarkan adab, kesopanan, dan tata krama dalam pendidikan Islam. Mendengarkan dengan penuh perhatian kepada guru atau pembimbing, memberi ruang bagi mereka, dan menghormati proses pembelajaran adalah bagian integral dari pendidikan yang ditegaskan dalam ayat ini. Setiap ayat Al-Quran memiliki kedalaman makna dan hikmah yang dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, penggunaan ayat-ayat ini sebagai landasan filosofis membantu menciptakan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan memberikan arahan moral serta spiritual yang kuat kepada individu. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kembalikan ke moderator, Pak Indra, silakan. Ya, terima kasih Pak Atep dan Bu Neng telah memaparkan materi tentang tafsir Tarbawi sebagai landasan filosofis pendidikan Islam. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterbatasan materi dan beberapa kendala. Jadi yang disampaikan memang masih banyak kekurangan. Rekan-rekan yang saya hormati, barangkali ada tambahan atau tindak lanjut dari pemateri tadi, mangga dibuka sesi diskusi. Ustadz Ajo barangkali ada tambahan. Mangga masih menyimak Pak Ustadz? Masih menyimak? Siap. Pak Kosma, barangkali Pak Iman. Sama masih menyimak dulu Pak.
Pak Awal. Masih menyimak Pak, silakan. Mas. Pak Indra, boleh Ya, saya? mangga Ibu. Mungkin bukan menambahkan, tapi sedikit ada yang kurang dipahami. Dari paparan yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi, ada implementasi daripada tafsir Tarbawi ini untuk pendidikan Islam. Nah, yang kurang saya pahami itu berarti dari fungsi daripada tafsir Tarbawi ini untuk pendidikan Islam itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rahmi ya yang memberikan tanggapan dan pertanyaan lebih kepada fungsi ya Bu. Iya. Fungsi tafsir Tarbawi dalam pendidikan Islam. Ada yang lain atau langsung dijawab Pak Atep atau Bu Neng? Boleh di Kampung Solo boleh. Ya, mangga. Mangga Pak Atep atau Bu Neng untuk memberikan tanggapan. Ditampung dulu Pak Indra. Dari yang lain mungkin. Saya boleh Pak Indra? Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri untuk materi hari ini, yaitu tentang tafsir Tarbawi sebagai landasan filosofis pendidikan Islam. Materi yang disampaikan alhamdulillah luar biasa mengenai landasan filosofis pendidikan Islam. Mungkin yang ini saya konfirmasi lebih lanjut untuk di halaman 3. Di situ ada landasan filosofis pendidikan Islam. Ada ontologi, ada epistemologi, dan juga ada aksiologi. Nah, ini di makalah di slide yang di bawah itu masih belum dibahas lebih lanjut. Jadi untuk pemateri mungkin bisa lebih menjelaskan apa itu aspek ontologi dalam pendidikan Islam, apa itu aspek epistemologi dalam pendidikan Islam, dan apa itu aspek Islam. Terima kasih. Pak Awal, mohon maaf suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Siap? Tak dengar apa? Halo? Cek. Masih kurang ya Pak? Tapi sekilas tentang yang tadi ontologi dan sebagainya itu ya Pak. Yang landasan filosofis, ada aspek ontologi, ada aspek epistemologi, ada aspek aksiologi. Nah, di slide yang itu kan mungkin saya kurang cermat, itu belum bisa menangkap bagaimana sih aspek ontologi dalam pendidikan Islam, bagaimana aspek epistemologi dalam pendidikan Islam, dan bagaimana aspek aksiologi dalam pendidikan Islam. Gitu. Siap. Siap, terima kasih Pak Awal. Nanti Bu Neng insya Allah akan menjawab. Satu lagi barangkali ada. Ya Pak Peri mangga. Baik, terima kasih waktunya untuk Pak Indra dan kawan-kawan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bersama
dengan kita semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebetulnya saya ingin ini berdasarkan pengalaman dan juga kondisi yang saya alami di sini gitu ya, di Cilacap gitu ya, atau mungkin juga bisa terjadi juga di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan keadaan siswa ya. Dan ini terkait juga dengan prinsip-prinsip tafsir tarbawi yang tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan holisme, yaitu yang menekankan kepada pendekatan holistik dalam pendidikan, yang mana pengembangannya berkaitan dengan spiritual, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan praktis yang tadi disampaikan oleh pemateri. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk pemateri, yang namanya sekolah umum kan, jadi siswa itu kan memang sebagai guru agama atau bersama guru-guru yang lainnya, kita mencoba dengan semampu kita, sekuat tenaga kita, menjadikan siswa itu supaya bisa meningkatkan kualitas keagamaannya gitu ya. Akan tetapi memang ketika di sekolah kan, misalkan pagi kita selalu membiasakan dengan pembiasaan akhlakul karimah, misalkan sholat duha, ngaji Quran dulu, dan lain sebagainya. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian waktu zuhur kita arahkan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada pembinaan yang kita lakukan. Akan tetapi ketika si anak itu pulang lagi ataupun kembali ke rumahnya, kan kembali lingkungan itu akan punya efek, kalau misalkan yang kurang baik tentunya akan menjadi negatif bagi siswa itu sendiri. Nah, yang negatifnya ini yang kita permasalahkan. Seperti itu. Nah, berbeda dengan di pondok pesantren yang 24 jam setiap hari si santri itu atau siswa itu terus ya diajarkan dan dibiasakan dengan pembiasaan itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita di pesantren ini, di sekolah umum ini, kita bisalah menjadikan ataupun juga siswa ini sesuai harapan kita dari tingkat spiritualitasnya, kemudian dari akhlaknya juga bisa meningkat lebih baik. Nah, itu bagaimana caranya? Ini kan tentunya tadi yang disampaikan oleh pemateri, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memang memerintahkan hal tersebut, dan tentunya punya metode atau cara bagaimana supaya si anak itu bisa meningkat kadar keimanannya, juga terlihat perubahan signifikan dari segi akhlakul karimahnya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Atur. Ya, terima kasih Pak Ferry. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya oleh Pak Atep dan Bu Neng pertanyaannya. Bapak Ibu, terima kasih atas feedback-nya. Sementara 3 pertanyaan dulu. Tadi dari Bu Rahmi, kemudian Pak Awal dan Pak Ferry. Mangga, pertama Pak Atep, langsung saja, persilakan. Ada Bu Neng dulu, silakan Bu Neng. Bu Neng dulu, Pendra. Bu Neng, mangga Bu Neng. Ya Pak, bentar Pak, aku pakai HP juga. Untuk jawaban dari Bu Rahmi ya, tadi nomor 1 yaitu tentang fungsi tafsir tarbawi ya. Mungkin ada beberapa fungsi dari tafsir tarbawi ini, yaitu yang pertama
tafsir Tarbawi itu sebagai fondasi dasar keimanan yang amat tinggi mungkin ya, karena nilai pengetahuan dan berdasarkan kedudukannya dalam tatanan pengetahuan manusia. Fungsi yang kedua yaitu tafsir juga berperan sebagai wadah penegasan terhadap kebenaran yang diungkap dalam pengetahuan yang selalu berkembang. Artinya pengetahuan ini, pengetahuan keimanan dalam pendidikan Islam dan pengetahuan yang selalu berkembang saling menguatkan agar tidak tumpang tindih. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu tafsir sebagai penyempurna dan pelengkap ilmu pengetahuan yang bersifat eksploratif dan belum valid ya. Yang artinya tafsir ini berfungsi sebagai penjelas atas fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan eksploratif. Kemudian fungsi yang keempat, tafsir juga berfungsi sebagai pengisi nilai terhadap pengetahuan yang berkembang. Artinya tafsir dapat selalu mewarnai pengetahuan yang bersifat eksploratif agar tidak bebas dari penanaman nilai-nilai dan moral ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya, tafsir juga berfungsi sebagai sarana ya untuk menjembatani dalam menghubungkan pesan-pesan ketuhanan atau ilahiyah agar memudahkan manusia dalam menangkap pesan-pesannya. Itu dengan kata lain tafsir juga berarti sebagai sarana untuk mentransfer ya terhadap pesan ilahi yang bersifat suci. Kemudian fungsi yang keenam, tafsir juga dalam bacaan ilmiah yang selalu berkembang ya, merupakan wadah yang mudah diterima oleh mayoritas kelompok sesuai dengan coraknya. Mungkin itu saja. Silakan barangkali yang lain ada yang menambahkan. Itu putih barangkali bisa diterima ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Neng atas jawabannya. Barangkali dari rekan yang lain ada yang mau menambahkan atau membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dipersilakan. Lanjut, Pak Ustadz. Ya, siap. Pak Atep, mangga dipersilakan Pak Atep. Baik, mau jawab yang pertanyaan dari Pak Peri ya tentang Pak awal dulu ya. Bagaimana cara di pesantren lebih baik, itu kurang lebih gitu ya Pak Peri ya, dari Pak Peri. Inti pertanyaannya Pak Atep, jadi bagaimana keadaan di sekolah yang terbatas waktunya itu iya. kita bisa maksimal meningkatkan kualitas spiritual siswa ya, jadi dari spiritual maupun akhlak, walaupun sebentar gitu di sekolah tapi kualitasnya bisa sama dengan di pesantren, seperti itu gitu. Baik. Terima kasih Pak Peri, pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan dapat membantu pertanyaan bagaimana ketika di sekolah itu membantu dalam hal akhlak, kemudian spiritual, sementara di sekolah itu terbatas waktunya. Kalau di sekolah saya itu Pak Peri ada namanya, selain tentunya pelajaran PAI juga ada namanya sekarang IRMA kan gitu ya. Nah, itu IRMA dimaksimalkan gitu. Di antaranya ada metode-metode
yang dianjurkan gitu ya. Di dalam Irma itu ada kajian pustaka gitu, membaca-baca gitu ya, di tengah waktu, di waktu senggangnya gitu. Kemudian bisa dengan metode targhib buat tarhib gitu ya. Ada tikror gitu ya. Kemudian ada metode-metode mungkin yang lain bisa menambahkan bagaimana sekolah, memang itu juga bukan permasalahan Pak Peri saja, tapi juga dengan waktunya 3 jam, tentunya ini harus berkomunikasi dan berafiliasi dengan guru-guru yang lain ya, menambah pemahaman kepada guru-guru yang lain bahwa masalah akhlak dan masalah spiritual itu bukan pelajaran agama saja, tetapi itu adalah menjadi seluruh guru bertanggung jawab terhadap akhlak siswa gitu. Diingatkan kembali, biasanya kalau masalah akhlak, masalah spiritual, guru agama gitu. Disalahkan anak guru agama. Itu mungkin sedikit menanggapi dari Pak Peri. Mungkin yang dari yang lain menambahkan. Baik, Boleh menambahkan. Ya, terima kasih Pak Atep. Pak Kospa mau menambahkan? Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Atep, bahwasanya namanya tentang alam itu tidak hanya menjadi tanggung jawab PPAI. Ini harus sinergi stakeholder, mulai dari sekolah sampai ke bawahnya. Apalagi kita basically-nya sekolah umum, bagaimanapun juga ya dari tentang masalah ini tidak bisa istilahnya kalau yang berbasis besar. Walaupun kita berusaha sebaik mungkin semaksimal mungkin untuk memberikan topik khusus tentang kalau tidak kalau tidak konter yang bersangkutan, hasilnya juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita ada kegiatan kita yang bukan GPAI bisa membantu kegiatan tersebut mulai dari awal sampai akhir. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan PHBI dan lain sebagainya. Jadi harus ada sinergitas seluruh komponen mulai dari pimpinan sampai kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi mungkin itu ya yang bisa sedikit saya tambahkan. Mungkin Pak Awal. baik, Pak Indra izin menambahkan sebelumnya apakah terdengar kalau saya? Terdengar nggak Pak? Terdengar Pak Awal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit menambahkan yang tadi keagamaan di sekolah itu kepikiran 3 konsep 3 K. Yang pertama adalah keteladanan. Untuk menciptakan iklim pembiasaan berjamaah di sekolah itu mesti ada keteladanan dari guru-guru. Sekarang bagaimana kita mau membiasakan siswa-siswi untuk para gurunya justru ketika sholat zuhur malah ngopi di kantin. Nah itu memang butuh keteladanan. Dan betul Pak.
ketika kita ingin membiasakan akhlak kepada anak supaya tidak gila, tidak namimah, tetapi di sisi lain justru ketika ngumpul di kantor satu sama lain saling membicarakan aib orang lain di kantor, membicarakan aib bersama, membicarakan aib siswa gitu. Itu yang pertama itu keteladanan. Siswa kan gampang tuh untuk meniru. Ketika memang gurunya kompak pas ngaji acara keagamaan kompak, maka siswa akan melihat oh ternyata gurunya kompak, gurunya memberikan. Terus yang kedua kerjasama. Jadi kita sadar bahwa siswa itu waktu yang paling banyak itu di rumah. Jadi tidak bisa seorang guru itu membentuk siswa hanya dengan sendiri. Butuh kerjasama dengan orang tua di rumah. Di sekolah kita memberikan penguatan, maka di rumah dan orang tua itu adanya pembiasaan. Terus yang ketiga adalah kontinuitas atau berkesinambungan. Jadi ketika kita ingin menciptakan iklim seperti itu, ya programnya mesti kontinuitas berjalan hari, jangan sampai kegiatan ya agar itu justru ketika menjelang PHBI, justru hari itu yang paling penting. Jadi mesti kontinu pelan-pelan untuk merubah siswa, dan seperti ceritanya yang Ibnu Hajar al Asqalani yang lihat sebuah batu di atasnya itu ada cai, ngecelak, akhirnya bolong. Dan insya Allah ketika kita kontinu, kita perlahan memberikan penguatan, maka insya Allah akan tercipta sistem yang baik. Dan yang paling penting itu keteladanan, dan karena pasti akan dilihat oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Awal atas tambahannya. Mungkin saya juga sedikit menambahkan bahwa kita tahu Al-Quran dan hadis adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga dalam hal pendidikan pun tafsir tarbawi atau ayat-ayat Al-Quran yang bersifat pendidikan pasti menjadi landasan dalam membentuk sebuah konsep atau teori pendidikan. Tadi dijelaskan sedikit bahwa landasan filosofis ini ada 3. Yang pertama adalah ontologis, ya. Ontologis itu misalkan mencakup keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber yang dipakai adalah sumber dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah epistemologis. Epistemologis contohnya misalkan cara atau proses bagaimana memperoleh pengetahuan, ya. Tentu saja pengetahuan yang diperoleh bersumber dari wahyu atau dari Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah etis, ya. Etis adalah prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang membimbing proses pendidikan. Mungkin itu sedikit juga menjawab pertanyaan dari Pak Awal. Dari yang lain barangkali ada tambahan? Izin menambahkan Pak Indra. Mengatakan. Dengan tadi pertanyaan dari Pak Peri, ya, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Pak Awal, bahwa perlu adanya keteladanan untuk membina peserta didik kita, khususnya yang di sekolah, agar bisa lebih baik hasilnya dengan santri yang mondok di pesantren. Tapi kemungkinan tidak akan sama sih hasilnya antara siswa yang mondok di pesantren dengan siswa yang hanya sekolah saja. Cuma mungkin ini salah satu mungkin cara bagaimana keteladanan bisa diterapkan di sekolah. Tapi tidak hanya keteladanan kalau saya perhatikan. Jadi kalau kita hanya misalkan mengandalkan keteladanan, ya masih
banyak juga yang belum sadar ya memberikan keteladanan yang baik. Nah, pernah di sekolah saya juga itu ketika pembiasaan sholat berjamaah 5 waktu, kalau dilihat ya dari keteladanan hanya sebagian yang memberikan keteladanan dari betul tadi apa yang dikatakan Pak Awal. Nah, kemudian saya punya inisiatif kepala sekolah membuat satu instruksi dari kepala sekolah supaya waktu kegiatan belajar itu mengikuti waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat tiba, di situ sudah stop semua guru yang sedang mengajar di kelasnya masing-masing mengarahkan siswa-siswinya untuk sholat berjamaah di masjid. Gitu. Nah itu alhamdulillah berjalan ya di awal-awal, cuma ya kesininya seperti itu lagi. Jadi ini perlu benar-benar ekstra penguatan ya dari kepala sekolah kepada guru. Kalau bisa pakai absensi bisa itu lebih bagus lagi. Ya dulu pernah ada pengajian rutin baik bagi siswa ataupun bagi untuk gurunya itu diabsen oleh kepala sekolahnya dan alhamdulillah itu hadir ya berhadir. Nah mungkin itu bisa diterapkan ya dicoba kepada setiap kepala sekolah untuk membuat bagaimana untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa dan siswinya. Nah ini kita supaya mengajak pembiasaan yang baik, memberikan teladan yang baik, minimal sholat fardunya aja berjamaah bersama-sama dengan siswa. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau tidak ada tambahan, karena keterbatasan waktu, mungkin kita dengarkan sama-sama penguatan dan feedback dari dosen pengampu. Tapi sebelum itu kami mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan dan beberapa kendala presentasi yang kami berikan jauh dari baik, maka kami siap menerima apapun itu kritik dan masukan dari dosen. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iskandar Mirza MAG, kami persilakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, tentu yang pertama ini sudah berarti dengan yang kemarin 2 pertemuan ya. 3 dengan sekarang. 3 dengan yang sekarang. Yang pertamanya apa itu? Dokter. Yang tadi apa nilai ya, masalah nilai dan PS karakter itu ya. Yang pertemuan keberapa itu? Pertemuan sebelumnya ya, sebelum yang ketiga sekarang berarti pertemuan kedua. Pertemuan pertamanya setelah Idul Fitri itu apa ya ininya? Judul materinya. Sebentar dicek dulu Pak Dokter ya. Ya. Sebelumnya 2 kali kita diskusi Pak Dokter umroh itu ya kemarin. Ya, ya. Itu apa judul materinya? Kemarin kelompok Panopal. Judul materinya, Bun? Iya, Panopal. Apa judulnya, Pak? Share ulang, Pak. Yang masalah nilai, itu juga ada tuh pertemuan keberapa itu juga? Yang nilai tafsir tarbawi PS karakter peserta didik kalau nggak salah. Itu pertemuan keberapa? Yang kemarin, minggu kemarin. Minggu kemarin. Sebelumnya?
Sebelumnya kepribadian Islami anak usia dini. Oh ya, PAUD ya. Ya, ini ketiganya ini punya hubungan, punya keterkaitan ya. Yang pertama bahwa kita paham Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Ya, kita tahu bahwa setiap anak yang lahir itu fitrah. Jadi fitrah itu pasti yang terhubung dengan kalimat adalah fitrat Allah. Fitrat Allah itu artinya manusia lahir tanpa noda, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Itu kira-kira. Nah, seharusnya memang pendidikan itu dimulai dari perut. Bahkan sebelum memulai. Jadi setiap orang ditanya pasti pengen punya generasi yang soleh dan soleha. Pasti itu. Nah, hanya kita kadang-kadang ini maaf cakap nih ya. Muasyarah saja kita lupa wudhu, lupa berdoa. Ya. Keinginan-keinginan birahi kita itu tidak diiringi dengan keinginan-keinginan uluhiyah. Tidak didasarkan kepada sunnah-sunnah. Bahkan tidak jarang dan mayoritas di antara kita itu yang menikah itu dasarnya kadang-kadang merit by accident. Ya, atau kadang-kadang didahului oleh hal-hal yang ternodai dengan istilah yang namanya pacaran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, tapi kita melakukannya dengan cara yang tidak baik? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif, tapi isinya adalah hal-hal yang negatif? Nah, ini kan jadi persoalan penting. Saya sedang melanjutkan satu tulisan juga, yaitu bagaimana cara melahirkan generasi yang muttaqin, generasi yang soleh dan soleha itu. Jadi ternyata pendidikan itu sesungguhnya dalam Islam bukan dimulai dari masuk ke lembaga pendidikan atau sekolah. Tapi seharusnya itu sudah mulai dari perut. Sudah mulai dari pembenihan awal. Itulah Islam. Jadi Islam itu membuat proses itu dari betul-betul dasarnya, bukan di tengah-tengahnya. Nah, ada pertanyaan, kenapa anak tidak patuh? Kenapa anak tidak soleh? Ya, tanya dulu bibit bobot bebetnya. Ini anak disuruh sholat, ayah main handphone, ya. Anak disuruh buat amal soleh, ya. Ini ada anekdot penting dulu ya, sering diungkapkan itu. Ada tetangga lapor sama ayahnya, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, langsung istighfar Pak Hajinya, astagfirullah. Tapi Pak Haji, anak Pak Haji menang banyak, langsung dia alhamdulillah. Nah, ini kan model-model seperti ini nih banyak ya. Artinya bahwa kesolehan itu hanya dibuat sebagai tampilan fisik, tampilan lahir saja. Padahal kesolehan yang sesungguhnya itu yaitu fi anfusikum, di dalam jiwa kamu, dalam diri kamu. Nah, yang terpenting bagi kita sejak penanaman nilai-nilai itu, maka Islam mengajarkan satu konsep kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak ada yang namanya bayi atau anak-anak itu berdosa. Ya, kalau kita mau mengibaratkan bahwa anak-anak itu seperti kertas putih yang kita warnai. Ya. Nah, karena itu seharusnya nilai-nilai spiritualitas itu ditanamkan sejak bayi ada dalam kandungan. Bahkan seorang peneliti, ya, dari seorang peneliti spesialis kebidanan itu sampai meneliti tentang bagaimana konsep menerapi anak dalam kandungan dengan Al-Quran, dengan wahyu. Dulu kita pernah mendengar bahwa kecerdasan itu bisa dibangun dengan musik Mozart. Itu ada satu buku ternama namanya Mozart Effect. Ya. Nah, Mozart Effect ini membahas bahwa musik itu bisa menstimulasi kecerdasan seorang anak. Baik itu kecerdasan spiritualnya maupun kecerdasan emosionalnya, ya, dianggap itu mampu. Tapi ternyata Jacob Pitzing, seorang peneliti berkebangsaan Perancis itu mengatakan itu bualan belaka.
Karena dia mengumpulkan para tim ilmiah untuk meneliti kebenaran apa benar musik Mozart itu memberikan efek positif terhadap perkembangan mental maupun spiritual anak. Ternyata tidak. Bahkan nyaris di Amerika itu ditemukan satu penelitian tentang musik rock. Nah, musik rock itu ternyata sangat berbahaya sekali. Nah, tapi saya penting di Indonesia juga untuk meneliti musik dangdut. Pengaruh musik dangdut terhadap mental seseorang. Nah, itu penting ya. Apalagi sekarang musik koplo, apalagi itu macam-macam itu kan ya. Nah, itu perlu diteliti itu. Lalu kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian bagaimana dengan anak-anak yang senantiasa diterapi dan stimulus dengan Al-Qur'an. Nah, ini penting nih bagi kaum ibu, baik yang mau melahirkan lagi atau nanti untuk anak cucunya atau untuk tetangganya. Kata Dr. Nuhayati yang dari peneliti berkebangsaan Malaysia itu mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 surah yang harus senantiasa ditilawahkan oleh ibu yang dalam keadaan hamil. Apa itu? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua yaitu surat Yusuf yang juga dikenal dulu setiap ibu-ibu hamil tuh suka sekali baca surat Yusuf biar nanti kalau bayinya lahir ganteng seganteng Nabi Yusuf. Ya, walaupun pada akhirnya mirip tetangga anaknya ya, itu yang jadi masalah. Nah, lalu kemudian yaitu surah Maryam. Ya, surah Maryam. Lalu kemudian surah Ar-Rahman dan yang terakhir adalah surah An-Nas. 5 surah ini telah diteliti oleh Dr. Nuhayati, ia memiliki pengaruh yang kuat untuk pembentukan mental, spiritual, karakter seorang anak di dalam kandungan. Jadi sudah dimulai, sistem tarbiyah itu dimulai dari kandungan. Bahkan seorang peneliti berkebangsaan Syria, ya, itu Abdul Dahim Kahil, itu meneliti ayat-ayat Al-Quran ini dapat memformulasi anak-anak yang kecanduan dengan gadget, anak-anak yang dianggap bodoh, anak-anak yang dianggap tertinggal, itu bisa merubah mindset kecerdasannya itu berpuluh-puluh kali lipat. Bahkan orang yang pikun sekalipun itu masih bisa diterapi dengan stimulasi Al-Quran. Nah, nanti coba cari juga, ada di buku saya juga itu, yaitu buku Sehat dengan Al-Quran. Ini bagi yang pengen memiliki boleh. Tapi kalau di pasar-pasar sudah tidak ada lagi karena penerbitnya sudah wafat. Ya. Jadi diserahkan langsung kembali kepada kami. Nanti bagi yang pengen itu lihat itu buku saya Sehat dengan Al-Quran, bisa juga di-searching di internet ya tentang bagaimana Al-Quran itu memformulasi ya orang-orang yang sakit menjadi sehat, orang-orang yang bodoh menjadi cerdas, orang-orang yang punya seabrek masalah itu menjadi lepas dari semua persoalan. Nah, jadi benar bahwa nilai-nilai Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri, itu sangat cocok sekali dengan kepribadian. Nah, yang kedua terkait dengan makalah nilai, ya, makalah nilai-nilai karakter dalam dunia pendidikan itu kita tahu bahwa kita harus sangat berhati-hati dengan perubahan istilah-istilah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena perubahan-perubahan istilah itu pasti mengandungi unsur penelitian yang sangat amat dalam. Kenapa kemudian istilah-istilah itu dirubah? Kita tahu dulu kita menggunakan istilah akhlak. Kita tidak pernah mendengar istilah yang lain dalam Islam. Jadi Islam itu secara wahyu menggunakan istilah akhlak. Dan Quran menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi itu punya akhlak yang sangat agung. Jadi dalam Islam tidak menggunakan istilah moral, tidak pula menggunakan istilah karakter, ya, yang kita tahu bahwa ini berubah. Dulu zaman dahulu namanya pelajaran akhlak, murni pelajaran akhlak. Lalu dirubah menjadi moral, lalu berubah lagi menjadi karakter dan sebagainya, ya. Dan kita tahu bahwa istilah-istilah kewahyuan itu pasti memiliki kesempurnaan makna, tidak memiliki kekurangan. Kalaupun misalnya kita menemukan kekurangan itu, bahwa kekurangan itu bukan berasal dari wahyunya, tapi kekurangan itu adalah berdasarkan dari kemampuan kita untuk menangkap pesan-pesan wahyu. Jadi sekali lagi, bukan wahyunya yang salah, tapi kemampuan kita yang amat sangat terbatas untuk memahami kesempurnaan wahyu itu sendiri. Nah, terkait dengan itu semua, maka dari itu waspadai itu istilah-istilah. Contoh ya, yang paling gampang dulu,
Dulu kan kalau perempuan menjual diri itu kita gunakan istilah lonte, ya, bukan lontong sate, ya. Jadi istilah lonte ini orang perempuan dengar istilah ini pasti panas kupingnya itu. Dia pasti jijik mendengar istilah itu. Tapi pelan-pelan kemudian istilah ini digeser menjadi istilah WTS, ya. Nah, lalu bergeser lagi jadi apa? PSK, bukan pedagang sate kiloan, ya. Nah, jadi itu PSK. Nah, kenapa dibilang PSK itu? Harapannya yang dikejar oleh istilah itu adalah pekerjaannya, bukan lagi masalah hukumnya. Sehingga kemudian muncullah yang disebut dengan legalisasi perzinahan. Jadi caranya bagaimana? Rubah dulu istilahnya. Jadi kalau nanti antum belajar misalnya fikih taqnin ahkam misalnya, salah satu ya kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang anggota legislatif itu adalah bagaimana ia punya kemampuan taqnin ahkam untuk merubah istilah-istilah fikih-fikih keislaman untuk dapat dianulir menjadi satu undang-undang yang dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat dalam satu negara. Ya, ini harus punya kecerdasan ini. Makanya orang-orang Islam, orang-orang yang belajar tentang fikih, hukum Islam dan lain sebagainya itu mereka harus punya kecerdasan tersendiri bagaimana caranya mengelola istilah-istilah itu. Tapi dalam isi istilah-istilah itu haruslah memuat semua yang terkait dengan hukum Islam yang bisa dianulir sebagai bagian dari undang-undang negara. Nah, istilah-istilah ini terus bergulir, maka dirubah-rubahlah istilah itu. Nah, kita zaman sekarang kesannya seakan-akan istilah karakter itu jauh lebih baik dibanding dengan istilah akhlak. Tidak. Ya, karakter itu adalah istilah yang lahir dari rahim dunia barat. Makanya kalau kita lihat Stephen Covey gitu ya. Nah, itu buat Seven Habits dan lain sebagainya itu. Nah, itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka sebenarnya ingin membuat satu rumusan yang rumusan itu dapat menandingin ya akhlak Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa ketika ditanya Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka benar tadi diungkapkan kalau kita mau mengetahui bagaimana relevansi ya tafsir itu tarbawi dalam rangka membentuk karakter dan nilai pada peserta didik itu, salah satu pendekatannya adalah tafsir itu fungsinya untuk memahami secara sempurna apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itulah yang saya sebut tadi dengan istilah akhlak. Karena akhlak itu berasal dari kata khalaqa, yaitu menciptakan. Kalau dia ditarik menjadi fa'il, menjadi khaliqun. Kalau diturunkan ke bawah, maka dia menjadi makhlukun. Gitu. Jadi istilah akhlak itu sangat sempurna. Jadi kalau kita ganti-ganti dengan istilah yang lain, memang konsekuensinya, maka kita akan semakin jauh dengan wahyu. Nah, sebenarnya saya akan lebih sepakat, lebih setuju kita yang berada pada tarbiyah Islamiyah ini harusnya istilah-istilah barat itu kita menjadikan istilah-istilah alternatif, bukan istilah utama. Atau kita jadikan sebagai istilah-istilah pembanding saja. Nah, karena itu penting, sebab kalau kita menggunakan istilah-istilah barat, itu akan semakin menjauhkan kita dari maksud-maksud Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, sebab itu, kenapa tafsir Tarbawi ini menjadi urgent, tafsir Tarbawi ini menjadi penting, supaya kita paham bagaimana sebenarnya konsep-konsep pendidikan yang diajarkan oleh langit. Nah, Rasulullah mengajarkan, ya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad misalnya, kitab yang dikarya besar dari Nasih Ulwan itu, salah satu yang disebutkan oleh Nabi yang diangkat di situ adalah anlimu auladakum min ghairi zamanikum. Ajarkan anakmu yang bukan pada zamanmu. Jadi artinya apa? Artinya Nabi memberikan keleluasaan yang luas kepada kita tentang bagaimana peran dunia pendidikan atau metodologi pendidikan itu boleh kita kembangkan dengan berbagai macam metodologi. Tapi kita harus ingat bahwa konsekuensi logis dunia pendidikan itu harus dikembalikan kepada tuntunan dan tuntutan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi sistem pendidikan yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, saya amat sangat yakin itu pasti memiliki
kekurangan-kekurangan yang luar biasa yang kita akan sulit untuk menambal sulam kalau terjadi kebocoran-kebocoran dalam dunia pendidikan kita. Ya, nah jadi kalau kita lihat bagaimana cara Rasulullah mendidik dengan gaya langit, dan Rasul pun dididik dengan cara langit kan, artinya Rasulullah juga dididik. Misalnya begini, salah satu pendidikan langit terhadap Nabi adalah ketika malaikat memberikan wahyu kepada Nabi, lalu kemudian Nabi pada saat wahyu itu dibacakan, Nabi ikut berkomat kamit mengikuti apa kalimat guru, maka kemudian di situ disebutkan dalam surahnya, apa disebutkan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lisanmu. Itu pelajaran apa itu? Itu pelajaran adab. Pelajaran adab yang luar biasa yang diajarkan oleh langit. Bahwa kalau guru sedang mengajar, murid diam, tidak boleh ngomong. Nah, itu kan pelajaran yang luar biasa. Siapa yang mengajarkan? Langsung wahyu yang mengajarkan Nabi. Bagaimana tata cara penghormatan sesuatu. Kita ingat bahwa salah satu nuzul Quran yang menyebabkan turunnya surah Abasa wa Tawalla itu disebabkan karena Rasulullah pada saat itu lebih mementingkan para buta yang juga sedang berseru Nabi. Itu adalah pendidikan apa? Itu adalah pendidikan adab. Oleh karena itu pendidikan adab ini, karena itu Allah dalam Quran itu meletakkan kalimat inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah itu adalah konsep pendidikan Al-Quran yang dicanangkan terbaik di seluruh alam semesta. Kalau kita bicara dunia pendidikan, kita bukan bicara soal dunia pengajaran. Pendidikan itu adalah dunia uswah. Jadi semakin sering kita menampilkan tampilan baik, kalau kita lihat kan Nabi kan lebih banyak berbuat daripada berbicara. Ya, kalau kita kan terjerat dengan kalimat dari Allah dalam Al-Quran apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita ini banyak omongnya. Ya, banyak omongnya. Tapi perbuatannya ternyata ya jauh panggang dari api gitu. Maka dalam dunia pendidikan, kenapa pesantren itu lebih unggul? Karena memang seluruh komponen-komponen di pesantren itu memberikan contoh kepada santri didik. Jadi orang senakal apapun, ketika dia masuk dalam lingkungan pesantren, di mana, dalam tanda kutip tentunya ya, pesantren itu memberikan contoh baik dari level pimpinan pengasuh, sampai dengan level para ustadz, ya, para muallimin misalnya, itu yang membuat terjadinya perubahan yang luar biasa. Maka hadis dalam hal ini yang menyebutkan tentang kalimat fa'abawahu, fa'abawahu itu bukan hanya dimaknai sebagai kedua orang tua. Tetapi fa'abawahu di sini adalah konteksnya adalah lingkungan terdekat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap santri didik. Jadi karena itu akan sulit dalam arti untuk membangun karakter baik pada kondisi di mana anak-anak diberikan ataupun ditampilkan layar fakta-fakta lingkungan yang buruk. Ya. Kalah 8 jam misalnya anak didik kita ada di sekolah misalnya. Lalu sisanya kita kan hidup 24 jam. Ya, 8 jam untuk pendidikan, tapi sisanya itu dipengaruhi oleh lingkungan luar yang tidak mendidik, bahkan maaf itu jadi abnormal, bukan tempat makan mie Indomie ya, abnormal itu ya. Nah, jadi kalau dia jadi lingkungannya jadi abnormal, maka sulit untuk mengolah kembali. Misalnya apalagi kalau di lingkungan keluarganya itu tidak seirama dengan lingkungan pendidikan di sekolahnya, itu menjadi presiden buruk dalam dunia pendidikan kita. Karena itu salah satu syarat yang diberikan kepada wali santri itu harus mempercayakan sepenuhnya. Orang tua tidak boleh ikut intervensi terhadap pendidikan anaknya dalam dunia pesantren. Karena kalau orang tua mau ikut, maka orang tuanya harus ikutan mondok. Ya, harus ikutan masuk pesantren, baru dia boleh intervensi. Bagaimana mungkin orang tua ada di rumah tidak tahu apa-apa tentang kondisi anak pesantren, tiba-tiba hanya mendengar informasi sepihak misalnya dari anak, lalu melakukan intervensi terhadap dunia pesantren. Nah, inilah yang membuat kegagalan pendidikan anak dalam pesantren itu sendiri. Kenapa? Karena orang tua tidak setulusnya, tidak seikhlasnya meridhoi pendidikan anaknya diasuh oleh pimpinan dan pengasuh. Rata-rata santri-santri yang sukses itu adalah orang tua yang ridho, orang tua yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kita tahu bahwa
seorang penakluk Konstantinopel, ya. Muhammad Al-Fatih itu yang dikenal itu. Siapa yang mendidiknya? Bukan ayahnya. Yang mendidiknya, mentalnya kuat seperti itu adalah gurunya. Ketika Muhammad Al-Fatih kecil misalnya salah, kemudian kepalanya dipentung pakai tongkat gurunya itu, dia lapor sama ayahnya. Ayah, kepalaku dipentung sama guru, dipukul kepalaku sama guru. Kata ayahnya, justru itu yang ayah cari katanya. Kenapa? Karena ayah nggak bisa mentung kamu. Karena ada perasaan takut, perasaan sayang, perasaan ini segala macam. Dan yang kedua, bahwa ilmu ayah tidak sebanding dengan ilmu gurumu. Jadi ayah tidak punya ilmu yang bisa membuat kamu menjadi tangguh seperti diajarkan oleh gurumu. Nah ini persoalan besar di kita. Ya, dulu zaman kami ini, masya Allah ya, di Gontor, di pesantren ini ya Allah, subhanallah. Namanya ilmu tabokin, ya, kemudian ilmu bogemen itu, aduh, masya Allah, luar biasa. Ya, saya sendiri kan pernah digebuk pakai munjid, yang tebalnya seperti apa itu ya? Saya cuma doa, ya Allah, semoga isi dari kamus munjid ini semuanya masuk di kepala saya, gitu. Ya, doanya harus begitu. Nah, tetapi rata-rata kalau saya lihat adalah orang-orang yang sering ditegur, ya, baik itu, kan logikanya begini, apa mungkin seorang guru, seorang kiai itu kemudian menggunakan ilmu tabokin itu kalau santrinya tidak melampaui batas? Ya nggak mungkin juga. Nah, kenapa keluar jurus ilmu tabokin itu? Ya karena muridnya sudah melampaui batas. Sekiranya ada nabi, mungkin bukan ilmu tabokin ya, tapi ilmu matiin. Ya. Karena apa? Karena dia menzolimi banyak orang, merusak sistem dan lain sebagainya. Jangan bilang nabi tidak pernah memukul. Ya, jangan pernah. Kalau enggak, nabi itu nggak bisa, nggak mungkin mengatakan muru auladakum bisolah sab'in sana, kemudian wadribuhu kalau sudah usia 10 tahun. Ya, jadi kalimat dorob itu muncul di dalam konteks itu. Kalau tidak, Allah tidak akan menyiapkan azab syadid kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya. Bayangkan kalau ada satu disiplin yang tidak diiringi dengan sanksi. Ya repot, nggak akan berjalan satu disiplin itu. Nah hanya memang sanksi ini harus disesuaikan dengan yang namanya kebijakan-kebijakan. Nah maka itu saya bilang, saya pikir sulit untuk mengimbangi sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan di luar sana. Karena sistem pendidikan pesantren itu satu arah, satu pintu, mulai dari pimpinan dan pengasuhnya memberikan arahan yang sama. Tetapi kalau di luar pesantren menjadi sulit karena boleh jadi antara guru, kemudian lingkungan, dan orang tua itu tidak seiring, tidak seirama. Itu kesulitan-kesulitan kita. Nah karena itu memang tafsir ini penting untuk dalam dunia pendidikan untuk memahami lebih detail sebenarnya bagaimana sih cara mendidik ala langit dengan cara mendidik ala bumi. Ini harus terjadi satu sinergi di antara keduanya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam dunia pendidikan. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan ini jadi renungan bersama. Kita punya tugas yang sama, bagaimana kita dapat melahirkan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang memiliki akhlak al-karimah misalnya. Dan itu bukan cuma hanya sekedar pendidikan dalam konteks pengajaran, tapi lebih dari itu termasuk asumsi dan asupan pun itu harus ya senantiasa diperhatikan. Saya punya satu rekan di Penang, Malaysia, namanya Ustadz Tajudin. Dia mendirikan spesial konsentrasi pabrik-pabrik halalan toyiban. Saya tanya sama beliau, kenapa harus repot-repot? Bukankah udah terlalu banyak produk-produk seperti ini? Beliau coba mengatakan begini kepada saya. Apa mungkin kita bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, sementara produk-produknya itu diproduksi oleh orang-orang yang tidak sholat? Saya sampai tertegun, dia mengatakan apa? Ustadz tengok tak? Anak masa kita masa sekarang nih, malah sangat dia pergi ke masjid. Apa pasal Ustadz? Karena orang yang menanakkan nasi, karena orang yang produk-produk atau makanan dia dikonsumsi itu dibuat oleh orang-orang yang tak sholat, Ustadz. Maka dia buat pabrik luar biasa. Pertama, karyawannya wajib dalam keadaan berwudu. Dua, karyawannya tidak boleh bekerja di pabrik kecuali
sudah menunaikan sholat baik itu wajib maupun nafilah, sudah berzikir, sudah menghatamkan Quran. Wah, luar biasa saya pikir itu. Sehingga produk-produknya dari satu pabrik sekarang dia sudah memiliki 19 pabrik. Nama perusahaannya itu saya juga luar biasa ya, tertegun hati saya. PT Sidrotul Muntaha. Masya Allah, luar biasa itu menurut saya. Ya, jadi dia betul-betul konsen untuk itu. Jadi untuk mendidik satu generasi, dia cakap apa? Dia kata, tidak mungkin kita bisa mengajarkan hanya dalam konteks teoritis. Karena pendidikan itu bukan teori, tapi pendidikan itu adalah uswatun hasanah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini urgensi daripada tafsir Tarbawi ini, sehingga kita dalam rangka mengaplikasikan sistem konsep pendidikan baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah, kita tidak lepas dari konsep-konsep wahyu, konsep-konsep langit, karena memang wahyu tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang salah. Pasti terlalu banyak kebenaran yang ada di dalamnya. Hanya kalau terjadi kesalahan dalam aplikasinya, sekali lagi saya ingin mengatakan, itu karena batas dan keterbatasan kemampuan manusia yang tidak memahami secara utuh tentang konsep kewahyuan itu sendiri. Ini saja saya pikir, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, penguatan dan tausiahnya sungguh sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kami bisa mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian, karena penguatan sudah dilaksanakan, mungkin kita akhiri saja perkuliahan pada hari ini dengan tutup doa kita pada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha illa anta, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Kiai. Hatur nuhun, apunten sadayana izin lewat izin nyetir.